وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukru lillah, kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah azza wa jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, yang dimana kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga kemudahan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, dan kita mendapatkan anugerah dan karunia yang besar dari Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah memasuki satu bab yang bertemakan tentang khauf dan raja, rasa takut dan rasa harapan. Dan ini merupakan ya salah satu dari sekian banyaknya amalan hati yang penting untuk kita pelajari, dan muallif masukkan dalam kategori ya amalan-amalan yang dapat membersihkan hati seseorang dari berbagai kotoran dan penyakit hati. Melanjutkan kembali pembahasan kita, insya Allah kita akan masuk di halaman 334 dalam judul berita tentang khauf. Nah, insya Allah tabaraka wa ta'ala ya kita uh, akan minta kesediaannya kepada Ibu Endang mungkin ya, untuk membacakan materi kita di siang hari ini. Ya, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Di halaman 334 berita tentang khauf. Bismillah, berita tentang khauf. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan begitulah azab Rabb-mu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut pada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapnya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Surat Hud ayat 102 sampai 106. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah di hadapan kami. Khutbah yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Dalam khutbah tersebut beliau bersabda, sekiranya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat pun menutupi muka mereka seraya menangis sesenggukan. Dalam riwayat lain disebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW mendengar tentang perihal sahabatnya. Lalu beliau menyampaikan khutbah. Dalam khutbahnya beliau bersabda, surga dan neraka dihadapkan kepadaku. Aku belum pernah melihat kebaikan dan kejelekan sebagaimana yang kulihat hari ini. Seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat Rasulullah SAW belum pernah mengalami hari yang lebih dahsyat dari itu sehingga mereka menutupi kepala-kepala mereka seraya menangis sesenggukan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ashikir, apabila Rasulullah hendak sholat, maka terdengarlah suara mendidih dari dalam dada beliau, seperti air di dalam ketel yang mendidih. Inilah khauf Rasulullah
Adapun perihal khauf para malaikat, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 50, mereka takut kepada Rob mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 113 ayat 13, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Bagi yang mau merenungkan perilaku para sahabat dan generasi orang-orang soleh sesudah mereka, niscaya mereka mendapati bahwa mereka berada dalam puncak amal dan khauf. Sementara kita menghimpun perasaan meremehkan, bahkan mengabaikan dan merasa aman dari azab Allah. Bila pengetahuan seorang hamba kepada Allah dan dirinya sendiri bertambah, maka bertambah pula rasa takut dan amalnya. Sebaliknya, bila kebodohannya kepada Rob dan dirinya bertambah, maka semakin bertambah pula rasa aman dan kelalaiannya. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengatakan, senang kiranya bila aku adalah sehelai rambut di sisi seorang mukmin, dan bila ia sholat, maka seolah-olah ia seperti sebatang kayu karena takutnya kepada Allah. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membaca surat At-Tin, yang membaca surat At-Tur, sehingga ketika sampai pada ayat sesungguhnya azab Robmu pasti terjadi. Surat At-Tur ayat 7, ia menangis terseduh-seduh sampai sakit sehingga orang-orang menjenguknya. Sebelum meninggal ia berkata kepada anaknya, celakalah engkau, tempelkanlah pipiku di atas tanah agar dia merahmatiku. Ia kemudian berkata kepada ibunya, celakalah aku wahai ibuku, bila dia tidak mengampuniku. Ia ucapkan kalimat itu 3 kali. Lalu meneruskan bacaannya, ia melewati ayat ini di keheningan malam sembari melirihkan suaranya. Ia berdiam diri beberapa hari di rumah hingga mereka kembali menganggapnya sakit. Di wajah Umar terdapat 2 garis berwarna hitam yang disebabkan oleh banyak menangis. Ibnu Abbas berkata kepadanya, semoga Allah menempatkanmu di beberapa tempat dan memenangkanmu dengan beberapa kemenangan. Semua itu benar-benar terjadi. Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, aku senang sekiranya aku selamat tanpa pahala dan dosa. Inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apabila ia berdiri di depan kubur, ia menangis hingga jenggotnya basah seraya berkata, andai saja aku berada di antara surga dan neraka, dan saat itu aku tidak tahu kemana tempat kembaliku. Niscaya aku lebih memilih menjadi abu sebelum aku mengetahui kemana tempat kembaliku kelak. Inilah Ali radhiyallahu anhu. Seusai sholat subuh, ia merasa digelayuti kesedihan. Ia membolak-balikkan tangannya dan berkata, aku telah melihat para sahabat Rasulullah SAW, tapi hari ini aku tidak melihat sesuatu yang menyerupai mereka. Pada waktu pagi, penampilan mereka kusut dan berdebu. Mata mereka seperti gerombolan kambing karena sepanjang malam mereka bersujud dan membaca kitabullah. Lalu mereka mengistirahatkan bahu dan kaki-kaki mereka. Ketika waktu subuh tiba, mereka mengingat Allah dan memiringkan badan seperti miringnya pohon ketika ditiup angin kencang. Air mata mereka bercucuran hingga membasahi pakaian mereka. Demi Allah, seakan-akan aku berada di tengah-tengah kaum yang tidak sadar semalam suntuk. Setelah itu, Ali tidak terlihat tertawa lagi sampai ia dibunuh oleh Ibnu Hujam. Di bawah mata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti ada tali sepatu yang sudah usang karena banyak menangis. Abu Zara berkata, seandainya kalian mengetahui apa yang bakal kalian hadapi setelah mati, niscaya kalian tidak punya hasrat untuk menyantap makanan, tidak punya hasrat untuk minum minuman, dan tidak memasuki rumah tempat kalian bernaung. Kalian sangat ingin keluar menuju tanah yang tinggi sembari memukul-mukul dada kalian dan menangisi diri kalian. Sungguh aku lebih senang menjadi sebuah pohon yang dipotong lalu dimakan
Abdullah bin Amr bin As berkata, menangislah kalian. Jika tidak bisa menangis, maka berpura-puralah kalian menangis. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya seseorang di antara kalian mengetahui ilmu, pasti ia akan menjerit hingga suaranya habis dan sholat hingga tulang belakangnya retak. Musa bin Mas'ud berkata, apabila kami berjumpa dengan majelis Abu Sufyan, kami seolah dikelilingi bara api karena apa yang kami saksikan dari ketakutan dan kecemasan Abu Sufyan. Seseorang menyebutkan ciri-ciri Al-Hasan. Bila datang seolah-olah ia datang dari mengubur teman akrabnya sedih. Ia duduk seakan-akan ia tawanan yang akan dipancung lehernya. Bila disebutkan neraka seolah-olah ia diciptakan hanya untuknya. Dikisahkan bahwa Zararah bin Abi Aufa ialah seorang hakim di Basrah yang pernah sholat bersama orang-orang yang membaca surat Al-Mudathir. Ketika ia membaca, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Al-Mudathir ayat 9, maka ia berteriak keras hingga meninggal. Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Tentang khauf didasari oleh ayat di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, nara, dari api neraka. Yang adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Dan lalu kemudian Allah menjelaskan tentang hakikat api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang dimana api neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan penjaga-penjaga ya yang ada di dalam neraka itu adalah ya para malaikat yang kasar, para malaikat yang keras, yang disifati oleh Allah, tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Kemudian, ya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi sangat keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tidaklah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, maka tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izin Allah. Ya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Jadi tidak ada yang berbicara di hari itu kecuali siapa saja yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempat mereka di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Nah, disampaikan ayat-ayat tentang neraka, disampaikan ayat tentang azab, tentang siksa, ya, agar tumbuh di dalam hati kita yang namanya khauf, itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah di hadapan kami, kata Anas. Khutbah yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setiap memberikan maklumat yang baru kepada para sahabatnya, Nabi akan mengulang-ulang. Kayak Imam Bukhari juga menyebutkan ya di dalam sahihnya tentang bab seorang alim yang mengulang-ulang ucapannya, mengulang-ulang sampai 3 kali. Agar apa? Agar dapat dipahami, agar dapat dimaknai dan dihafalkan oleh orang-orang yang didakwahkan oleh dirinya. Sehingga di sini ya ketika hal itu hanya disampaikan sekali oleh Anas bin Malik, maka dia mengatakan Rasulullah pernah menyampaikan khutbah di hadapan kami, suatu khutbah yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Dalam khutbah tersebut beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat pun menutupi muka mereka seraya menangis dan sesenggukan. Ya, jadi ini
adalah apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada kita tentang terbatasnya maklumat yang ada pada diri kita. Kita tidak tahu banyak, Nabi yang tahu banyak ya. Kalau seandainya ya kita mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi, niscaya ya disebutkan la dhahiktum, akan banyak ya. La dhahiktum qalilan, kalian akan ya sering atau akan jarang untuk tertawa terbahak-bahak, wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Ketika disampaikan tentang hakikat ini, para sahabat pun ketika itu langsung menangis. Dalam riwayat lain disebutkan suatu ketika Rasulullah SAW mendengar tentang perihal sahabatnya. Lalu beliau menyampaikan khutbah. Dalam khutbahnya beliau bersabda, surga dan neraka dihadapkan kepadaku. Aku belum pernah melihat kebaikan dan kejelekan sebagaimana yang kulihat hari ini. Ini benar-benar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ada timbul rasa khauf. Ya, khauf itu sekali lagi selalu kita ulang-ulang, namanya khauf, namanya mahabbah, namanya raja, itu muncul jika seseorang menuntut ilmu. Dia pelajari, dia baca, dia telaah, ya, dia tadabburi Al-Qur'an, baru akan muncul. Nah, kemudian disebutkan ya, ketika itu aku belum pernah melihat kebaikan dan kejelekan sebagaimana yang kulihat hari ini. Seandainya kalian mengetahui apa yang kutahui ini, saya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat Rasulullah SAW belum pernah mengalami hari yang lebih dahsyat dari itu, sehingga mereka menutupi kepala-kepala mereka seraya menangis sesenggukan, ya, sedih dan juga takut tentunya ya. Ini ya yang menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum takut adalah pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan jarang tertawa dan akan lebih sering atau lebih banyak untuk menangis. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Asy-Syikhir, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak salat, maka terdengarlah suara mendidih dari dalam dada beliau. Maknanya apa? Maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu ya terisak-isak ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis. Nah, inilah khaufnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rasa takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perihal khauf pada para malaikat, Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan ya para malaikat itu mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, jadi di sini ada dalil tadi yang pertama, Nabi SAW menampakkan rasa takutnya. Ada penjelasan bahwasanya Nabi takut gitu ya. Kemudian para malaikat juga takut. Kemudian wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 Allah berfirman, dan guruh petir, ya petir itu bertasbih. Petir itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepada Allah. Berarti tadi yang pertama Nabi Muhammad ya, takut kepada Allah. Kemudian disebutkan berikutnya adalah para malaikat itu takut kepada Allah. Berikutnya petir ya, itu takut kepada Allah Azza wa Jal. Berikutnya adalah ya disebutkan para malaikat ya sama nama. Bagi yang mau merenungkan perilaku para sahabat dan generasi orang-orang saleh sesudah mereka, niscaya mereka mendapati bahwa mereka berada dalam puncak amal dan khauf. Maksudnya siapa sahabat? Sahabat itu sangat takut kepada Allah dan mereka beramal karena ketakutan, beramal karena cinta, dan beramal karena berharap. Sementara kita ini menghimpun perasaan meremehkan, kita meremehkan ibadah itu sendiri ya, dan kita mengabaikan perintah-perintah Allah dan merasa aman dari azab Allah Tabaraka wa taala. Ya, merasa nyaman, zona hijau. Itu yang menyebabkan seseorang kemudian ya banyak mendapatkan azab dari Allah Tabaraka wa taala karena merasa aman. Bila pengetahuan seorang hamba kepada Allah dan dirinya sendiri bertambah, maka bertambah pula rasa takut dan amalnya. Sebaliknya, bila kebodohannya kepada Rabb-nya dan dirinya sendiri, maka semakin bertambah pula rasa aman, bertambah pula rasa aman dan kelalaiannya.
Nah, inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, senang kiranya bila aku adalah sehelai rambut di sisi seorang mukmin. Maksudnya apa? Ya, aku senang kalau seandainya ya aku tidak begitu sedih, aku tidak begitu terpuruk ketika apa? Ketika ada seorang mukmin yang melihatku dengan apa namanya? Penglihatan yang merendahkan begitu ya, setipis rambut tadi dihilangkan. Dan bila ia salat maka seolah-olah ia seperti sebatang kayu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sangat khusyuk ketika salat. Dia tidak bergerak sama sekali ketika salat dan dia sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia sedang salat. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membaca surat At-Tur. Nah, sehingga ketika sampai pada ayat sesungguhnya azab Rabbmu pasti akan terjadi. Disitulah Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh sampai sakit sehingga orang-orang pun menjenguknya. Sebelum meninggal ia berkata kepada anaknya, celakalah engkau, tempelkanlah pipiku di atas tanah agar dia merahmatiku. Ya. Ia kemudian berkata kepada ibunya, celakalah aku wahai ibuku bila dia tidak mengampuniku. Ia mengucapkan kalimat itu 3 kali, lalu meneruskan bacaannya. Ia melewati ayat ini di keheningan malam, sembari melirihkan suaranya. Ia berdiam diri beberapa hari di rumah hingga mereka kembali menganggapnya sakit. Nah, ini tentang bagaimana kisah ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di wajah Umar terdapat 2 garis berwarna hitam. 2 garis berwarna hitam yang disebabkan oleh banyak menangis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, pada Umar, semoga Allah menempatkanmu di beberapa tempat dan menenangkanmu dengan beberapa kemenangan. Semua itu benar-benar terjadi. Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, aku senang sekiranya aku selamat tanpa pahala dan dosa. Inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila ia berdiri di depan kubur ia akan menangis hingga jenggotnya basah. Itu Utsman bin Affan. Ya. Kemudian juga membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya fase akhirat itu berjenjang-jenjang gitu ya, dan awal jenjang dari fase akhirat itu adalah alam kubur. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka jenjang-jenjang berikutnya, fase-fase berikutnya akan mudah untuk dilewati. Kalau dia tidak selamat di alam kubur, maka ya fase-fase berikutnya adalah fase-fase yang lebih sulit untuk dia lewati. Jadi saking seringnya menangis ya, di wajah Umar terdapat 2 garis berwarna hitam. Kemudian tentang Utsman bin Affan. Apabila ia berdiri di depan kubur, ia akan menangis hingga jenggotnya basah seraya berkata, andai saja aku berada di antara surga dan neraka dan saat itu aku tidak tahu kemana tempat kembaliku, niscaya aku lebih memilih menjadi abu sebelum aku mengetahui kemana tempat kembaliku kelak. Kenapa? Berharap seperti itu karena sudah tidak ada harapan begitu ya. Kalau dia sudah berada di negeri akhirat, maka tidak akan ada lagi kematian. Ya, kalau dia ditakdirkan masuk ke dalam neraka, maka dia akan abadi masuk ke dalam neraka. Kalau dia masuk ke dalam surga, dia akan menjadi penghuni surga. Nah, di sini dia tidak tahu akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, sehingga dia tidak mau untuk ya ambil resiko. Lebih baik ya kata dia untuk menjadi abu sebelum ya aku mengetahui kemana tempat kembaliku kelak. Inilah Ali radhiyallahu anhu sesuai sholat subuh yang merasa digelayuti kesedihan. Ali bin Abi Thalib. Ia membolak-balikan tangannya dan berkata, aku telah melihat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hari ini aku tidak melihat sesuatu yang menyerupai mereka. Pada waktu pagi penampilan mereka kusut dan berdebu. Mata mereka seperti gerombolan kambing. Karena sepanjang malam mereka bersujud dan membaca kitabullah, lalu mereka mengistirahatkan bahu dan kaki-kaki mereka. Ketika waktu subuh tiba, mereka mengingat Allah dan memiringkan badan. Seperti miringnya pohon ketika ditiup angin kencang. Air mata mereka bercucuran hingga membasahi pakaian mereka. Demi Allah, seakan-akan aku berada di tengah-tengah kaum yang tidak sadar semalam suntuk. Selain itu, Ali radhiyallahu taala anhu tidak terlihat tertawa lagi sampai ia dibunuh oleh Ibnu Muljam. Jadi setelah membawakan riwayat ini, ya, dia juga ya tidak pernah menunjukkan ya tertawanya dan rasa bahagianya kepada orang lain sampai kemudian ia dibunuh oleh Ibnu Muljam. Di bawah mata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti ada tali sepatu yang sudah usang karena banyak menangis. Nah, ini juga Ibnu Abbas ya.
Tadi Utsman bin Affan, tadi ada Ali bin Abi Thalib, tadi ada Umar bin Khattab, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, dan sekarang adalah Ibnu Abbas. Abu Dzar berkata, seandainya kalian mengetahui apa yang bakal kalian hadapi setelah mati, niscaya kalian tidak punya hasrat untuk menyantap makanan. Tidak bisa makan. Nah, kenapa? Karena tidak ada hasrat. Tidak punya hasrat untuk minum minuman dan tidak memasuki rumah tempat kalian bernaung. Kalian sangat ingin keluar menuju tanah yang tinggi sembari memukul-mukul dada kalian dan menangisi diri kalian. Sungguh aku lebih senang menjadi sebuah pohon yang dipotong lalu dimakan. Lebih bermanfaat ya dibandingkan kondisinya seperti itu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, menangislah kalian, jika tidak bisa menangis maka berpura-puralah kalian menangis. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya seseorang di antara kalian mengetahui ilmu, pasti akan ya menjerit hingga suaranya habis dan sholat hingga tulang belakangnya retak. Musa bin Mas'ud berkata, apabila kami berjumpa dengan majelis Abu Sufyan maka kami seolah-olah dikelilingi bara api karena apa yang kami saksikan dari ketakutan dan kecemasan Abu Sufyan. Jadi itu muncul. Nah, rasa takut itu muncul ya, terasa. Seseorang menyebutkan ciri-ciri Al-Hasan bila datang seolah-olah ia datang dari mengubur teman akrabnya. Maksudnya dia datang dalam keadaan sedih ya. Dia datang dalam keadaan sedih. Bila duduk seakan-akan ia tawanan yang akan dipancung lehernya. Bila disebutkan neraka seolah-olah ia diciptakan hanya untuknya. Dikisahkan juga bahwa Zararah bin Abi Aufa ialah seorang hakim di Basrah yang pernah sholat bersama orang-orang yang membaca surat Al-Muddathir. Ketika ia membaca, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit, ya, maka ia berteriak keras hingga akhirnya meninggal. Ini pengalamannya siapa? Zararah bin Abi Aufa. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan roja. Di mana roja ini maksudnya adalah harapan. Nah, tafadhal barakallahu fiik. Nah, Ustaz, roja ialah kelegaan hati karena menunggu sesuatu yang ia cintai. Bila kelegaan hati tidak memiliki penyebab, maka hal itu lebih pantas untuk disebut gurur atau terpedaya dan bodoh. Bila perkaranya sudah pasti terjadi, maka ia tidak disebut roja. Karena tidak boleh diucapkan, aku mengharap terbitnya matahari, tapi barangkali bisa diucapkan, aku berharap turun hujan. Para ulama telah mengajarkan bahwa dunia adalah ladang akhirat. Hati ibarat tanah dan iman ibarat benih. Sedangkan ketaatan berfungsi untuk mengolah dan membersihkannya. Ia sebagai sungai dan air yang mengalirinya. Hati yang terbuai dengan kemewahan dunia bagikan tanah tandus yang tidak bisa ditumbuhi benih. Hari kiamat adalah waktu memanen. Seseorang hanya akan memanen apa yang ia tanam. Sementara tidak ada benih yang tumbuh kecuali benih keimanan. Maka sedikit sekali benih keimanan yang bisa tumbuh bersama hati yang kotor dan akhlak yang buruk. Sebagaimana halnya benih yang tidak bisa tumbuh di tanah yang tandus. Jadi sudah sepatutnya pengharapan atas pengampunan diumpamakan dengan pengharapan pemilik tanaman. Barang siapa yang mencari tanah subur kemudian ia taburi benih yang baik, tidak busuk dan tahan hama, lalu ia merawat dan memupuk sesuai waktunya. Ia bersihkan duri dan serangga dan setiap hal yang menghambat atau merusak pertumbuhan benih tersebut. Kemudian ia menunggu hasil panen sambil mengharapkan anugerah Allah, sembari menghindari bahaya yang merusak sampai benih tersebut tumbuh sempurna dan harapannya tercapai. Maka masa penantian inilah yang disebut roja. Namun bila benih tadi disemai di tanah yang keras, tandus dan dataran tinggi yang tidak bisa dijangkau air, pemiliknya tidak pernah merawatnya, lalu ia menunggu masa panen. Maka kata gurur terpedaya pantas dilekatkan kepada orang yang menunggunya, bukan roja. Jika demikian, penyebutan roja hanya benar dilekatkan pada penantian suatu hal yang disenangi, yang didahului dengan pemenuhan semua faktor yang masuk kategori usaha hamba, dan yang tersisa hanyalah yang tidak masuk kategori usahanya, yaitu anugerah Allah Ta'ala yang menjauhkan dari hal-hal yang merusak.
Apabila seorang hamba menanam benih keimanan, menyiraminya dengan air ketaatan, membersihkannya dari duri-duri akhlak yang rendah. Setelah itu ia menunggu anugerah Allah Ta'ala atas semua itu sampai mati dan husnul khotimah yang mendatangkan ampunan, maka penantiannya itu disebut roja yang hakiki. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Raja adalah harapan ya. Bagaimana seseorang itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang kemudian menyeimbangkan antara ya dua hal lainnya, yaitu cinta dan rasa takut. Dikatakan raja ialah kelegaan hati karena menunggu sesuatu yang ia cintai. Bila kelegaan hati tidak memiliki penyebab, maka hal itu ya lebih pantas untuk disebut gurur atau terpedaya dan bodoh. Bila perkara yang sudah pasti terjadi, maka ia tidak disebut raja. Karena tidak boleh diucapkan aku mengharap terbitnya matahari. Tapi barangkali bisa diucapkan aku berharap turunnya hujan. Sesuatu yang sudah pasti itu tidak disebut raja ya. Tetapi kalau sesuatu itu ya diharapkan, barulah itu disebut dengan raja. Para ulama telah mengajarkan bahwa dunia ini adalah ladang akhirat. Hati ibarat tanah dan iman ibarat benih. Sedangkan ketaatan berfungsi untuk mengolah dan membersihkannya. Ia sebagai sungai dan air yang mengalirinya. Hati yang terbuai dengan kemewahan dunia bagaikan tanah tandus yang tidak bisa ditumbuhi benih. Hari kiamat adalah waktu memanen. Seseorang hanya akan memanen apa yang ia tanam. Sementara tidak ada benih yang tumbuh kecuali benih keimanan. Maka sedikit sekali benih keimanan yang bisa tumbuh bersama hati yang kotor dan akhlak yang buruk. Sebagaimana halnya benih yang tidak bisa tumbuh di tanah yang tandus. Jadi sudah sepatutnya pengharapan atas pengampunan diumpamakan dengan pengharapan pemilik tanaman. Barang siapa yang mencari tanah subur, kemudian ia taburi benih yang baik, tidak busuk dan tahan hama, lalu ia merawat, memupuk sesuai waktunya. Ia bersihkan duri dan serangga dan setiap hal yang menghambat atau merusak pertumbuhan benih tersebut. Kemudian ia menunggu hasil panen sambil mengharapkan anugerah Allah, sembari menghindari bahaya yang merusak sampai benih tersebut tumbuh sempurna dan harapannya tercapai, maka masa penantian inilah yang disebut dengan roja ya. Ini permisalan orang yang menanam tanaman, dia pilih dengan bibit yang terbaik ya, dia taruh di ya tanah yang terbaik, dia berikan pupuk, dia berikan air, dan dia jaga dari hama ya, dari semua yang mengganggu pertumbuhan tanamannya. Nah, waktu ini sampai kemudian ya tanaman itu berbuah, inilah yang disebut dengan ar-raja. Sebagaimana kita di dunia ya, kita jaga salat kita jaga zikir kita jaga semua amalan ibadah kita, di antara adalah talabul ilm, beristiqamah di atas ilmu. Ini juga adalah raja harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah berikan ganjaran yang terbaik kepada kita. Nah, kemudian namun bila benih tadi disemai di tanah yang keras, dia sudah tahu bahwasanya bisa jadi benihnya bagus tapi tanahnya keras, tanahnya tandus, dataran tinggi yang tidak bisa dijangkau air. Pemiliknya tidak pernah merawatnya, dibiarkan saja. Lalu ia menunggu masa panen. Maka kata terpedaya itu pantas dilekatkan kepada orang yang menunggunya, bukan roja. Ya, jadi sesuatu dikatakan roja itu kalau dia adalah sesuatu yang ya sesuatu yang sesuai dengan alurnya. Kalau di luar alurnya maka tidak dikatakan roja tapi dikatakan gurur. Jika demikian penyebutan raja hanya benar dilekatkan pada penantian suatu hal yang disenangi, yang didahului dengan pemenuhan semua faktor yang masuk kategori usaha hamba, dan yang tersisa hanyalah yang tidak masuk kategori usahanya, yaitu anugerah Allah yang menjauhkan dari hal-hal yang merusak. Apabila seorang hamba menanam benih keimanan, menyiraminya dengan air ketaatan, membersihkannya dari duri-duri akhlak yang rendah, setelah itu ia menunggu anugerah Allah atas semua itu sampai mati dan husnul khotimah, mendatangkan ampunan, maka penantiannya itu disebut roja yang hakiki. Jadi bagaimana al-mu'alif di sini ya
memberikan analogi kepada kita ya tentang orang yang berharap kepada Allah. Dia berharap dengan sesuatu yang pasti, ya dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sandarannya itu adalah sesuatu yang pasti akan mengabulkan apa yang dia harapkan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya harapan itu ya tergantung juga kepada ikhtiarnya. Bagaimana ikhtiarnya? Apakah dia merawat tanaman itu, apakah dia memupuknya, apakah dia menjaganya. Nah, kalau iya ya, kemudian dia perhatikan tanah juga adalah tanah yang bukan tanah yang tandus begitu ya, maka ini disebut harapan. Kalau bukan, itu disebut sebagai sesuatu yang gurur, sesuatu yang memperdayakan seseorang. Nah, berikutnya, perbedaan antara roja dan gurur. Perbedaan antara roja dan gurur. Perbedaan antara roja dan terpedaya adalah bahwa roja bila diartikan sebuah amal perbuatan, motivasi dan pengarahan kepadanya, maka itu benar. Tapi bila ia menyebabkan menganggur, tidak melakukan amal perbuatan dan larut dalam perbuatan maksiat, maka hal itu disebut gurur, terpedaya. Karena itu, barang siapa yang rojaknya mengarahkannya pada ketaatan dan mencegahnya dari maksiat, maka rojaknya benar. Dan barang siapa yang tuna karyanya dijadikan rojak dan rojaknya melampaui batas, maka itulah yang disebut orang yang terpedaya. Andai kata seseorang mempunyai sebidang tanah yang ia harapkan manfaatnya, tapi ia sia-siakan dan tidak ditanami benih, ia berbaik sangka bahwa ia akan mendapat manfaat seperti manfaat benih yang disiram dan diolah tanahnya, niscaya orang-orang akan menganggapnya manusia paling bodoh. Begitu pula bila ia berbaik sangka dan besar harapannya bahwa ia akan mendapatkan seorang anak tanpa melakukan hubungan intim dengan istrinya, atau kelak ia menjadi anak paling pandai pada masanya tanpa menuntut ilmu, dan ia benar-benar berambisi untuk memperoleh semua itu dan sejenisnya, maka ia juga layak disebut manusia paling bodoh. Begitu pula barang siapa berbaik sangka dan besar harapannya akan memperoleh derajat paling tinggi dan kenikmatan tanpa mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, maka ia juga termasuk manusia yang paling bodoh. Mayoritas orang bodoh tergantung pada rahmat, ampunan, dan kedermawanan Allah. Tapi mereka menyanyiakan perintah dan larangannya, lupa bahwa siksanya amat pedih dan dia tidak akan mengalihkan azabnya dari orang-orang yang berbuat dosa. Barang siapa bergantung pada ampunan tapi ia masih terus-menerus berbuat dosa, maka itulah orang yang durhaka. Ma'ruf berkata, harapanmu kepada zat yang tidak kamu taati adalah suatu kerendahan dan kebodohan. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa memotong anggota tubuhmu di dunia karena mencuri 3 dirham, maka jangan merasa aman bahwa hukumannya di akhirat kelak sama seperti ini. Seseorang berkata kepada Al-Hasan, aku melihatmu lama menangis. Ia menjawab, aku takut bila dilemparkan ke dalam neraka dan Allah tidak peduli kepadaku lagi. Al-Hasan pernah berkata, di antara manusia ada yang diberi inspirasi mengharap ampunan hingga ia meninggalkan dunia ini tanpa taubat. Maka salah seorang dari mereka berkata, sungguh aku telah berbaik sangka pada Robku. Ia bohong, seandainya ia berbaik sangka, niscaya ia akan memperbaiki amal. Inti masalahnya, roja ialah melakukan faktor penyebab yang menjadi tuntutan kebijaksanaan Allah dalam hukum dan ketetapannya. Selanjutnya, seorang hamba melaksanakan semua itu, lalu berbaik sangka kepada Robnya, mengharap agar dia tidak melelahkannya, menjadikan amalnya sebagai sarana untuk meraih hal-hal yang bermanfaat dan berpaling dari hal-hal yang merintangi dan merusak hasilnya. Yang harus diketahui ialah bahwa barang siapa mengharap sesuatu, ia harus melakukan 3 hal. 1, mencintai apa yang ia harapkan. 2, takut tidak memperoleh hasilnya. 3, berupaya untuk memperolehnya dengan sebaik mungkin. Rojak yang tidak disertai 3 perkara ini adalah angan-angan belaka. Rojak atau berharap dan berangan-angan adalah sesuatu yang berbeda.
Setiap orang yang berharap senantiasa takut dan menapaki jalan. Jika ia takut, maka ia akan mempercepat jalannya karena khawatir tidak bisa meraih harapannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang takut, maka ia akan berjalan di awal malam. Barang siapa yang berjalan di awal malam, maka ia akan sampai di rumah. Ingat, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ingat, barang dagangan Allah itu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Surat Al-Baqarah ayat 218. Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang patut mengharap rahmat Allah. Dia tidak bermaksud mengkhususkan rojak dengan ayat di atas, karena selain mereka pun terkadang juga berharap. Akan tetapi dia mengistimewakan mereka dengan kepatutan rojak. Naam, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Apa perbedaan antara roja dengan gurur? Dijelaskan bahwasanya roja bila diartikan sebuah amal perbuatan, motivasi dan pengarahan kepadanya, maka itu benar. Tapi bila ia menyebabkan menganggur, ya jadi kalau gara-gara roja itu seseorang beramal, termotivasi, itu benar. Tapi kalau gara-gara roja dia malah nganggur, tidak berbuat, tidak beramal, tidak beribadah, larut dalam perbuatan maksiat, maka hal itu gurur. Ya, seseorang yang masuk ke dalam lembah kemaksiatan dan dia tetap berada di situ, tidak keluar, tidak ada usaha untuk keluar, tapi dia berharap. Ini bukan harapan roja, tapi ini gurur. Dia terpedaya dari kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, dikatakan roja itu adalah suatu harapan yang menyebabkan seseorang itu terselamat dari lembah kemaksiatan. Dia tahu dia dalam kemaksiatan dan dia karena ada harapan dia keluar. Karena itulah barang siapa yang rojanya mengarahkannya kepada ketaatan dan mencegahnya dari maksiat, maka rojanya benar. Barang siapa yang tuna karyanya dijadikan rojak dan rojaknya melampaui batas, dan maka itulah yang disebut orang yang terpedaya. Andai kata seseorang memiliki atau mempunyai sebidang tanah yang ia harapkan manfaatnya, tapi ia sia-siakan dan tidak dia tanami benih, ia berbaik sangka bahwa ia akan mendapatkan manfaat seperti manfaat benih yang disiram dan diolah tanahnya. Ini saya orang-orang akan menganggapnya manusia paling bodoh. Begitu ya. Jadi dia punya tanah, tidak pernah dia tanami, tidak pernah dia paculi itu ya. Dia tidak pernah olah gitu ya, dan tidak pernah belikan benih, dan dia tidak pernah tanam benih di sana, tidak pernah dia siram, tapi dia berharap ya sebagaimana tanah di sampingnya yang menghasilkan uang, misalnya satu kali panen itu 100 juta begitu ya. Dia selalu berharap seperti tetangganya ya, seperti tanah tetangganya. Tapi dia tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh tetangganya di tanah di samping tanahnya dia. Maka ini akan dianggap oleh manusia dia adalah manusia yang paling bodoh. Sebagaimana tadi orang berada di kubangan maksiat, ya, tapi dia tidak mau keluar. Tapi dia berharap Allah akan mengampuni dia, ya. Dia berharap Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa dia, tapi dia tidak ada usaha untuk keluar dari kubangan dosa itu. Begitu pula bila ia berbaik sangka dan besar harapannya bahwa ia akan mendapatkan seorang anak tanpa melakukan hubungan intim dengan istrinya. Bagaimana dia bisa punya anak begitu ya? Kalau dia tidak ada usahanya. Makanya bukan rojak, namanya disebut gurur. Nah, atau kelak ia menjadi anak paling pandai pada masanya tanpa menuntut ilmu dan ia benar-benar berambisi untuk memperoleh semua itu dan sejenisnya, maka ia juga layak disebut manusia paling bodoh. Terpedaya bodoh. Begitu pula barang siapa berbaik sangka dan besar harapannya akan memperoleh derajat paling tinggi dan kenikmatan tanpa mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, maka ia juga termasuk manusia yang paling bodoh. Ya, jadi dia tidak mau beramal tapi dia mau mendapatkan kenikmatan, mau mendapatkan cinta Allah. Nah, mayoritas orang bodoh bergantung pada rahmat, bergantung pada ampunan, bergantung pada kedermawanan Allah. Tapi mereka menyanyiakan perintah dan larangan Allah. Mereka langgar semua larangan-larangan Allah. Lupa bahwa siksa Allah itu amat pedih dan Allah tidak akan mengalihkan azabnya dari orang-orang yang berbuat dosa.
Barang siapa yang bergantung pada ampunan tapi ia masih terus-menerus berbuat dosa, maka itulah orang yang durhaka. Iya benar, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengampuni begitu ya. Tapi harus ada usaha dari dirimu gitu ya. Engkau bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kembali rujuk kepada Allah, menghapus dan meninggalkan semua dosa-dosa yang kau lakukan. Begitu harus ada usaha. Nah, Ma'ruf berkata, harapanmu kepada zat yang tidak kamu taati adalah suatu kerendahan dan kebodohan. Gak pernah taat sama Allah tapi berharap kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan barang siapa memotong anggota tubuhnya di dunia karena mencuri 3 dirham, maka jangan merasa aman bahwa hukumannya di akhirat kelak sama seperti ini. Jadi tidak bisa disamakan antara hukuman di dunia dan di akhirat. Di akhirat lebih dahsyat begitu. Seseorang berkata kepada Al-Hasan, aku melihatmu lama menangis. Ia menjawab, aku takut bila dilemparkan ke dalam neraka dan Allah tidak peduli kepadaku lagi. Dicuekin sama Allah. Al-Hasan pernah berkata, di antara manusia ada yang diberi inspirasi mengharap ampunan hingga ia meninggalkan dunia ini tanpa taubat. Maka salah seorang dari mereka berkata, sungguh aku telah berbaik sangka kepada Robku. Ia bohong seandainya ia berburuk sangka, seandainya ia berbaik sangka, niscaya ia akan memperbaiki amal. Jadi sama saja ya, orang yang kemudian dia melakukan ya suatu perbuatan dosa yang mendatangkan amarah dan murka Allah Azza wa Jal, ya, tapi tidak ada ya usaha untuk memperbaiki amalannya dan dia katakan dia berharap kepada Allah, maka dia telah berdusta. Nah, inti masalahnya raja ialah melakukan faktor penyebab yang menjadi tuntutan kebijaksanaan Allah dalam hukum dan ketetapannya. Jadi raja itu ya menghasilkan tadi ya menghasilkan faktor penyebab yang orang itu berubah. Tapi kalau tetap terjerumus di sana, maka ini gurur namanya. Selanjutnya seorang hamba melaksanakan semua itu lalu berbaik sangka kepada Rabb-Nya, mengharap agar dia tidak melelahkannya, menjadikan amalnya sebagai sarana untuk meraih hal-hal yang bermanfaat dan berpaling dari hal-hal yang merintangi dan merusak hasilnya. Yang harus diketahui ialah bahwa barang siapa mengharap sesuatu, ia harus melakukan 3 hal. Ya, kalau dia ya berharap, maka dia harus melakukan ini. Mencintai apa yang ia harapkan, ya, takut tidak memperoleh hasilnya, berupaya untuk memperolehnya dengan sebaik mungkin. Nah, raja yang tidak disertai 3 perkara ini, ya tidak ada harapan, ya tidak ada takut kalau dia tidak dapat, begitu ya. Maka ini hanyalah angan-angan belaka. Raja berharap dan berangan-angan adalah sesuatu yang berbeda. Setiap orang yang berharap senantiasa takut dan menapaki jalan. Ya, jika ia takut maka ia akan mempercepat jalannya karena khawatir tidak bisa meraih harapannya. Jadi ada usaha dan amal yang dilakukan seseorang yang roja. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlat, barang siapa yang takut maka ia akan berjalan di awal malam. Wa man adlaja balaghal manzila, dan barang siapa yang berjalan di awal malam maka ia akan sampai di rumah. Ya, kenapa? Dia datang lebih cepat begitu ya. Ala inna silatallahi ghaliyah, ingatlah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna silatallahil jannah, dan ingatlah barang dagangan Allah adalah surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Ini raja lagi ya. Yarjuna, ini dari kata raja, yarju. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang patut mengharap rahmat Allah. Ya, dia tidak bermaksud mengkhususkan raja dengan ayat di atas karena selain mereka pun terkadang juga berharap, akan tetapi Allah mengistimewakan mereka dengan kepatutan raja. Nah, berikutnya keutamaan raja. Keutamaan roja. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan perihal orang mukmin dalam keluarga Firaun dalam surat Ghafir ayat 44 sampai 45. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Ketika prasangkanya kepada Allah Ta'ala baik, dan ia mengatakan, dan aku menyerahkan urusanku. Maksudnya,
Aku menyerahkan urusanku kepada Allah agar Dia menjagaku dari berbagai keburukan. Maka jawaban Allah SWT adalah, maka Allah memeliharanya dari tipu daya mereka. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Ibnul Jauzi berkata, maksudnya ketika berharap dan menceritakan ampunan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda selang 3 hari sebelum wafat. Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali berbaik sangka kepada Allah. Para ulama mengatakan, arti berbaik sangka kepada Allah ialah hendaknya ia berprasangka bahwa Dialah yang memberinya rahmat dan mengampuninya. Dalam keadaan sehat, ia takut dan mengharap rahmat-Nya, dan ketika dekat tanda-tanda kematiannya, ia lebih memperbanyak roja atau memurnikannya. Karena maksud khauf adalah mencegah dari perbuatan maksiat dan jelek, dan ingin memperbanyak ketaatan dan amal baik. Namun, dalam kondisi seperti ini, acap kali semua itu atau mayoritasnya tidak mungkin bisa dilakukan. Karenanya, dianjurkan berprasangka baik yang meliputi perasaan butuh dan tunduk kepada Allah SWT. Al-Qurtubi berkata, mereka tidak diperbolehkan mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka. Hal itu bukanlah perkara yang ditetapkan bagi mereka, tapi yang dimaksud ialah perintah berbaik sangka untuk menghadapi kematian dan menetapinya. Karena dalam ayat lain Allah SWT berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosamu dan yang telah lalu, dan aku tidak mempedulikan lagi. Wahai anak Adam, jika dosamu membumbung setinggi langit, lalu engkau minta ampunanku, pasti aku ampuni. Wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, pasti aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Sabda beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membumbung setinggi langit, artinya apa yang tampak olehmu dari dosa. Sabda beliau, sepenuh bumi, maksudnya hampir sepenuh bumi. Fakir bin Miskin berkata, aku pernah menjenguk Imam Syafi'i ketika sakit menjelang wafatnya. Aku bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu pagi ini, wahai Abu Abdillah? Dia menjawab, aku berpagi hari dengan meninggalkan dunia, berpisah dengan saudara-saudaraku, dan merengkuh segelas harapan. Aku tidak tahu apakah ruhku menuju surga hingga aku mengucapkan selamat kepadanya, atau menuju neraka sehingga aku berbelasungkawa kepadanya. Ia pun melantunkan sebuah syair. Tatkala hatiku keras dan jalanku sempit, maka kujadikan harapanku terhadap ampunanmu sebagai tangga. Dosa-dosaku semakin banyak, tapi saat ku sejajarkan dengan ampunanmu, maka ampunanmu jauh lebih besar. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Tentang keutamaan raja. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika menceritakan perihal orang mukmin dalam keluarga Fir'aun. Dia katakan, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sini bagaimana ya seorang mukmin ini dalam keluarga Fir'aun, dia percaya kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan dia berharap kepada Allah. Atas persangkaannya itulah kemudian dia diselamatkan oleh Allah.
Ketika prasangkanya kepada Allah itu adalah baik dan ia mengatakan aku menyerahkan urusanku, maksudnya aku menyerahkan urusanku kepada Allah agar Allah menjagaku dari berbagai keburukan. Maka jawaban Allah adalah fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, maka Allah memeliharanya dari tipu daya mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita bersangka kepada Allah hal-hal yang baik, maka itu akan menjadi hal-hal yang baik begitu ya. Kalau kita berburuk sangka, maka itu akan menjadi hal-hal yang buruk pula yang menimpa kita. Ibnul Jauzi berkata, maksudnya ketika berharap dan menciptakan ampunan. Baik. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda selang 3 hari sebelum wafat. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Para ulama mengatakan arti berbaik sangka kepada Allah ialah hendaknya ia berprasangka bahwa Allah lah yang memberinya rahmat dan mengampuni dosa-dosanya. Dalam keadaan sehat, ia takut dan berharap rahmat Allah. Dan ketika dekat tanda-tanda kematiannya, ia lebih memperbanyak roja atau memurnikannya. Karena maksud khauf adalah mencegah dari perbuatan maksiat dan jelek dan ingin memperbanyak ketaatan dan amal baik. Nah, namun dalam kondisi seperti ini acap kali semua itu atau mayoritasnya tidak mungkin bisa dilakukan. Karenanya dianjurkan berprasangka baik yang meliputi perasaan butuh dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Qurtubi berkata, mereka tidak diperbolehkan mati. Nah, kecuali dalam keadaan berbaik sangka. Hal itu bukanlah perkara yang ditetapkan bagi mereka, tetapi yang dimaksud ialah perintah berbaik sangka untuk menghadapi kematian dan menetapinya. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwasanya Allah berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah, selama engkau berdoa, nah, dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosamu yang telah lalu. Dan aku tidak pedulikan lagi. Maksudnya kesalahan apapun tidak dipedulikan lagi oleh Allah Azza wa Jalla selama engkau berdoa dan berharap. Wahai anak Adam, jika dosamu membumbung setinggi langit, lalu engkau minta ampunanku, pasti aku akan ampuni. Wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, pasti aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Sabda beliau ya, membumbung setinggi langit. Kesalahannya maksudnya ya. Artinya apa yang tampak olehmu dari dosa. Sabda beliau sepenuh bumi maksudnya hampir sepenuh bumi. Fakir bin Miskin berkata, aku pernah menjenguk Imam Syafi'i ketika sakit menjelang wafatnya Imam Syafi'i. Aku bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu pagi ini wahai Abu Abdillah? Imam Syafi'i menjawab, aku berpagi hari dengan meninggalkan dunia, berpisah dengan saudara-saudaraku dan mereguk segelas harapan. Aku tidak tahu apakah ruhku menuju surga hingga aku mengucapkan selamat kepadanya, atau menuju neraka sehingga aku berbelasungkawa kepadanya. Ia pun, maksudnya Imam Syafi'i, melantunkan sebuah syair, tatkala hatiku keras dan jalanku sempit, maka kujadikan harapanku terhadap ampunanmu sebagai tangga. Dosa-dosaku semakin banyak, tapi saat ku sejajarkan dengan ampunanmu, maka ampunanmu jauh lebih besar. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Nah, mungkin itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam ya pembahasan beberapa nas atau dalil tentang roja ya. Nah, jazakillah khair barakallahu fik kepada Ibu yang telah membacakan materi kita di siang hari ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas bersama. Jazakumullah khair barakallahu. Baik,
Jazakillah khair wa barakallahu fiki kepada Ibu Endang yang telah berpartisipasi dalam bacakan materi dan juga kepada Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fiki wa sallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, mungkin selanjutnya untuk sesi tanya jawab, Ana minta tolong pada Ustadz ya untuk dipandu Ustadz. Karena Nah, Ana insya Allah. mau izin juga Ustadz untuk siap-siap dulu. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih. Terima Barakallahu kasih fiik. Ustadz Jazakumullah khair. atas bantuannya. Jazakumullah khairan. Ana pamit Nah, dulu Ustadz ya. amin wa iyyakum. Baik, Tafadhal. Assalamualaikum. Tafadhal, barakallahu fiik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan berkaitan dengan raja, dengan harapan. Atau mau berkaitan dengan khauf, ya rasa takut yang tadi di awal yang kita bahas. Jika ada pertanyaan dari jamaah atau tambahan, ya silakan untuk disampaikan. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berarti kalau untuk perasaan khauf itu dan roja, itu baru bisa tercapai kalau kita sudah mengenal Allah ya kan Ustadz? Ya, benar. Karena Sahih. bagaimana mungkin kita bisa menangis seperti sahabat-sahabat, sedangkan kita belum mengenal Allah. Nah, Terus saya pernah juga mendengar Ustadz, ada seseorang, saya tidak tahu apa kisahkah atau hadis, yang banyak berbuat dosa, kemudian meninggal, kemudian dia mau dimasukkan ke dalam neraka. Terus dia ngomong gini, saya berprasangka, ya Allah, Engkau memasukkanku ke surga. Akhirnya kemudian Allah memasukkannya ke surga. Apa ada kisah yang begitu ya Ustadz? ya ada beberapa kisah seperti itu. Nah, menunjukkan tentang pentingnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi seperti yang kita bahas tadi, harapan itu tidak boleh berhenti sekedar harapan karena itu akan menjadi sesuatu yang memperdaya kita. Tetapi harapan itu lahir dari suatu amalan yang mengeluarkan kita dari keterpurukan dosa. Jadi kembali lagi harapan itu harus ada amalannya, dia harus melahirkan amalan. Itulah roja yang bermanfaat. Nah, Ya itu aja Ustadz. Jazakallah khairan. nah, amin wa barakallahu fiik. Jadi untuk roja itu kita tidak akan bisa berharap kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Tadi ya poin yang pertama disebutkan. Kemudian kita tidak akan pernah takut kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Jadi bagaimana kita bisa cinta kepada Allah, kita bisa mengenal Allah, ya kita bisa takut kepada Allah, berharap kepada Allah kalau kita tidak mau pelajari tentang hakikat, ya tauhid rububiyah, ya atau kita sebut dengan marifatullah, gitu ya, sifat-sifatnya, nama-namanya, memperdalam afalnya. Dari situlah muncul kecintaan, dari situlah muncul harapan, dari situ muncullah rasa takut. Nah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Silakan bagi jamaah lain yang jika ada tambahan, ya, atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan berkaitan dengan khauf dan raja. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, insya Allah kita tutup majelisnya. Ya, jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam program kita setiap hari Sabtu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua ya amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah permudah kita, istiqomahkan kita dalam beramal soleh sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang sudah 1 Sya'ban, sehingga sudah 2 Sya'ban ya, sehingga kurang lebih
Ramadan tersisa 29 atau 30 hari lagi. Ya, jamaah dipersiapkan baik-baik ya, fisiknya, imannya, ilmunya, mentalnya ya, untuk menghadapi bulan Ramadan sehingga kita bisa ya bertemu dengan Ramadan dengan kesempurnaan dalam ibadah. Jadi kita mulai ibadah-ibadah baik itu dimulai dari saat ini sehingga nanti ketika di bulan Ramadan kita sudah terbiasa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Sudah menjadi rutinitas begitu ya. Tapi kalau kita baru mulai di 1 Ramadan maka itu akan berat ya. Kalau kita mulai nanti di 2 Ramadan maka itu akan berat ya, sehingga kita hendaknya memulai untuk amal-amalan baik itu sejak dini. Baik, itu yang mungkin Ana bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jazakallah khair warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Amin wa Barakallahu iyyakum. Waalaikumsalam.